Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak hebat kelas 8A? Semoga Allah senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baiklah, kita akan masuk ke dalam Darsus Tsani, pelajaran kedua di bab 2 di kelas 8 semester 1 ini adalah tentang relasi dan fungsi. Ya, sebelumnya alangkah lebih baiknya kalau kita membaca basmalah terlebih dahulu untuk memulai pembelajaran agar Allah melimpahkan keberkahannya kepada kita. Mari kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kata relasi ini bukan kata asing sebetulnya di dalam kehidupan kita. Kita sering mendengar kata relasi. Relasi itu apa? Relasi itu artinya hubungan. Ya, kalian pernah mendengar ada kata relasi bisnis, berarti hubungan bisnis. Nah, di dalam matematika pun itu ada yang namanya relasi. Tetapi tentunya berbeda pengertiannya antara relasi di dalam kehidupan. Relasi di dalam kehidupan dengan relasi di dalam matematika. Nah, kalau di dalam matematika, yang namanya relasi itu adalah himpunan A ke himpunan B. Adalah suatu aturan yang menghubungkan anggota-anggota himpunan A dengan anggota-anggota himpunan B. Jadi di sini, di dalam relasi pada matematika itu harus ada dua himpunan. Ya, harus ada dua himpunan. Nah, biasanya di sini dinamakan himpunan A dengan himpunan B. Sebetulnya boleh dinamakan dengan huruf yang lain ya, tapi harus menggunakan huruf kapital. Lalu di sini ada relasinya, ada hubungannya. Himpunan A dengan himpunan B itu apa sih hubungannya? Nah, misalkan di sini diambil hubungannya adalah anak dari. Nah, pada himpunan A itu mempunyai anggotanya ada 5, yaitu Ida, Ado, Adi, Susi, dan Sisi. Sedangkan himpunan B anggotanya ada 3, yaitu Ibu Tati, Ibu Ani, dan Ibu Eti. Nah, himpunan A mempunyai pasangan ke B dengan hubungannya anak dari. Jadi kalau dilihat dari panah-panah ini, ya, kita dapat mengatakan bahwa Ida, Ado, dan Adi itu ibunya sama. Jadi mereka memiliki ibu yang sama, yaitu Ibu Tati. Dan Susi serta Sisi ini adalah anak dari Ibu Ani. Kemudian di sini Ibu Eti tidak dihubungkan dengan himpunan A, artinya berarti di sini Ibu Eti itu tidak mempunyai anak. Nah, sekarang kita lihat yang contoh yang kedua. Kita balik ya, kita balik ibu dari. Hubungannya adalah ibu dari karena di sini himpunan A anggotanya adalah Ibu Tati, Ibu Ani. Oke, kita masukin saja Ibu Eti. Dan himpunan B adalah nama anaknya, Ida, Ado, Adi, Susi, Sisi. Di sini berarti Ibu Tati adalah ibu dari Ida, Ado, dan Adi. Ibu Ani adalah ibu dari Susi dan Sisi. Sedangkan Ibu Eti tidak mempunyai hubungan. Nah, yang namanya relasi itu secara umum. Sekarang kita masuk ke fungsi. Nah, ini. Fungsi itu, ini fungsi ya, maaf. Fungsi. Fungsi itu relasi khusus. Relasi khusus. Khususnya di mana? Di sini kekhususannya adalah ada pada himpunan A. Ya. Himpunan A ini adalah himpunan-himpunan yang semua anggotanya mempunyai pasangan. Lihat, semua himpunan A mempunyai pasangan ke himpunan B. Bedakan dengan contoh yang ini. Contoh yang ini itu ada dari himpunan A yang tidak punya pasangan ke B. Nah, berarti di sini ini yang contoh ini bukan himpunan. Ya. Nah,
Dan lagi, himpunan A itu tadi ya mempunyai pasangan, dan pasangannya itu harus satu. Pasangan dari himpunan A itu harus satu, tidak boleh lebih dari satu. Kita lihat yang ini. Nah, kalau yang ini tuh himpunan A-nya Ibu Tati saja mempunyai pasangan 3. Ibu Ani punya pasangan 2. Ini bukan fungsi. Nah, maka kita sekarang akan memiliki atau membuat definisi fungsi. Fungsi itu adalah relasi khusus yang memasangkan himpunan A. Maaf, ini ada anggota ya. Anggota himpunan A ke anggota himpunan B ke anggota himpunan B tepat satu. Nah, ini ada kata-kata tepat satu. Nah, ini kuncinya adalah di sini. Tepat satu. Kalau tadi relasi secara umum, relasi mah itu boleh. Mau punya pasangan dari himpunan A, dilihatnya himpunan A-nya ya, lihatnya himpunan A-nya. Bebas punya pasangan, mau punya pasangan, mau pasangannya banyak, mau enggak punya pasangan, bebas. Tetapi kalau yang namanya relasi, fungsi itu pasangannya tepat satu. Artinya setiap anggota A itu selalu mempunyai pasangan. Tidak boleh tidak punya pasangan, dan pasangannya harus satu saja. Tidak boleh lebih dari satu. Nah, di sini yang namanya anak, nah ya, semua yang namanya anak itu pasti punya ibu. Ya, jadi pasti punya pasangan, punya ibu. Nah, tetapi tidak semua ibu punya anak. Nah, makanya di sini dicontohkan bahwa untuk yang pertama, nah ini adalah contoh fungsi. Ini contoh fungsi. Sedangkan yang kedua ini bukan fungsi, ya. Ini bukan fungsi. Nah, dua-duanya relasi. Oke, sedikit lagi kita lanjutkan. Sekarang cara menyatakan fungsi. Cara menyatakan fungsi atau relasi. Ini ada 3 cara. Cara yang pertama adalah nih yang tadi ya, Nih, ini masih ada catatannya di sini. Ini yang seperti ini. Ini ibu dari. Nah, ini tuh cara diagram panah. Nah, ini namanya diagram panah. Jadi cara yang pertama adalah diagram panah. Aduh, ini. Contohnya seperti tadi. Yang kedua adalah itu dengan koordinat diagram Kartesius. Cara yang kedua adalah dengan diagram Kartesius. Nah, diagram Kartesius gampang aja ya. Nah, seperti ini. Ini himpunan A-nya untuk tadi kita contohkan yang fungsi aja ya. Yang fungsi itu tadi himpunan A-nya kan siapa aja? Ida, ada Ado, kemudian Adi, Susi, dan Sisi. Sedangkan di sini
ada 3 ya, ada Ibu Tati, Ibu Ani, dan Ibu Eti. Ida, Ado, Adi, ibunya sama Ibu Tati, berarti kita tinggal hubungkan saja ke sini, bulat seperti ini. Nah, kemudian Susi dan Sisi ibunya adalah Ibu Ani, kita hubungkan. Nah, begini. Nah, seperti ini. Ini diagram kartesius. Nah, sekarang yang ketiganya itu adalah menggunakan pasangan terurut. Pasangan terurut. Nah, pasangan terurut ini pertama kita bikin kurung kurawal, lalu bikin kurung Ida, Ibu Tati. Nah, Ida dengan Ibu Tati, tulisin satu pasang, lalu pakai kurung ya, lalu koma, bikin kurung lagi, Ado, Ibu Tati. Ado, Ibu Tati. Nah, terusin ya, sama kalian teruskan ini, tolong nih, ini jangan dibikin titik-titik, terusin semuanya sampai nanti terakhirnya adalah Sisi, anak dari Ibu Ani, berarti di sini Sisi, koma, Ibu Ani. Nah, terakhir sudah kita kurung kurawal. Tidak perlu, yang Ibu Etinya tidak perlu dimasukin karena tidak ada tidak punya anak, jadi tidak ada pasangan di himpunan A. Nah, ini mohon ya, titik-titiknya jangan ditulis titik-titik. Ini harus ditulis pasangan Ado dengan udah ya, Ado ya, Adi, Ibu Tati, Susi, Ibu Ani, nah, lalu Sisi, Ibu Ani, harus ditulis semuanya. Ini soalnya spidolnya sudah agak seret. Nah, itu saja yang bisa kita pelajari untuk pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Tetap semangat. Kita tutup pembelajaran kita. Oh iya, sebelumnya ini tolong disalin ya, semuanya disalin. Kita tutup pembelajaran kita dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Terima kasih atas perhatiannya. Thank you very much for your attention. Jazakumul khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.